Dan kalau tadi kita sempat melihat berbagai data begitu yang memang sudah disampaikan, ini menjadi satu hal yang cukup menarik untuk kita bahas di segmen ini begitu ya. Tapi kita akan ke agenda terlebih dahulu yang memang patut dicermati di hari ini, hari Kamis 16 Juni tahun 2022. Di antaranya adalah konferensi pers FOMC Bank Sentral Amerika Serikat yang memang sudah diputuskan begitu naik 75 basis poin. Sementara itu ada data lain mengenai klaim pengangguran awal Amerika Serikat dan neraca perdagangan Jepang di bulan Mei dan harga rumah di Cina di bulan Mei dan juga secara year on year. Oke, kalau dari emiten cukup banyak gitu ya, apalagi RUPS ini. Ada sekitar 8 emiten, khususnya Waskita Karya. Kemudian ada ANJT, ada Bata, Boba, Bolt, Koko, EDGE atau EDG, dan juga POWR. Itu akan RUPS pemirsa. Sementara untuk KUM dividen tunai ada S Hardware atau ACES, AMFG, BRAM, TPMA, RSGK, IMPC, dan juga ada IPOL. Itu dia sejumlah agenda untuk hari ini dan langsung saja kita akan berbincang bersama dengan narasumber kali ini ada Pak Angelo Michel, CEO dari AMTA. Selamat pagi Pak Angelo. Selamat pagi Mas Vicky. Apa kabar Pak? Baik, ya. sehat. Terima kasih sudah bergabung sama kami. Sehat, terima kasih. Oke, kalau kita lihat IHSG kemarin berada di zona hijau begitu, apakah negatif ya? Oh, negatif ya. Baik. Apakah IHSG akan bergerak di zona yang sama atau ada kemungkinan IHSG akan rebound dan masuk ke zona positif hari ini, Pak Angelo? Ya, kelihatannya IHSG ini masih menunggu. Jadi kita lagi menunggu apakah karena menunggu pengumuman suku bunga The Fed, kita masih menunggu respon marketnya itu bagaimana. Kalau kita melihat di akhir April memang ada tekanan jual cukup kuat, tapi saat ini kita mau lihat di mana support resistance-nya. Kalau kita buka di chart hourly, kita bisa menemukan bahwa resisten ada di 7090 dan support ada di 6930. Nah, untuk bisa rebound kepada uptrend dibutuhkan demand yang cukup besar ya, agar uptrend itu bisa terrealisasi. Jadi kita masih tunggu ya, apakah demand itu muncul. Nanti kalau dia tembus 7150 itu baru kita bisa harapkan uptrend benar-benar lebih valid. Oh, kalau dia berbalik ke 7150 baru uptrendnya akan lebih confirm gitu ya, lebih Ya, pasti. betul. Kemarin itu di 7007 dan kalau kita lihat biasanya dari asing ini ternyata udah 1 minggu terakhir mencatatkan akhirnya net sell. Kalau kemarin-kemarin masih hijau nih Wiki, tapi kemarin akhirnya net sell 1 minggu terakhir 1,5 triliun rupiah. Cukup masif nggak menurut Pak Angelo angka ini? Ya, cukup besar ya. Kita misalnya di chart ini kemarin itu ada aksi jual cukup besar sehingga indeks tertekan cukup dalam. Tapi masih ada support dari area demand di sini yang kita sedang tunggu, dan kalau ada demand baru, nah itu bisa merubah arah indeks menjadi ke atas. Kita lagi tunggu. Oke, satu hal yang kemudian juga menjadi fokus dari investor adalah terkait dengan pelemahan dari nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Secara teknikal ini sebetulnya bagaimana disikapi oleh sektor-sektor tertentu, Pak Angelo? Nah, untuk sektor-sektor, sorry saya nggak lihat ya, saya hanya lihat individual saham. Oke. Kalau Pak Angelo ini lebih khusus untuk melihat memang teknikal dari setiap Spesifik emiten saham. gitu Oke, ya. baik. Oke, jadi kuncinya adalah bukan masalah IHSG hari ini naik atau enggak, tapi kalau dia mampu naik dan ke 7150 itu akan uptrend, lebih confirm, tapi kalau dia turun ya support kuat di 6930, lebih dari itu akan balik lagi ke downtrend ya Pak Angelo ya. Betul sekali. Oke, kita lihat rekomendasi saham pilihan dari Angelo Michel pemirsa, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini dipilih berdasarkan teknikal. Dan bagi Anda yang senang gitu ya melihat emiten berdasarkan teknikal, ini adalah pilihan-pilihannya. Di mana ada Arto direkomendasikan dengan support begitu di posisi 8.925 dengan resisten di 9.350. Kemudian ada Friend dengan support di posisi 80, resisten di 84. Kemudian ada DMMX dengan support 1720, resisten di 1815. Dan BANK dengan support 1850, resisten di 1980. Oke, kita ke Arto terlebih dahulu, Pak Angelo. Secara teknikal seberapa menarik dan apa yang Anda bisa analisa dari potensi dari Arto ini? Untuk Arto, kita bisa lihat lebih jelas di chart 15 menit ya. Tadi saya sudah
riset-riset, dan kita bisa menemukan bahwa Arto punya resisten di 9350 dan supportnya ada di 8925. Dan kita sudah lihat dari hari kemarin dan kemarin dulu ada demand atau aksi beli yang cukup besar yang bisa memberikan peluang harga untuk terus lanjut ke atas. Baik, Kalau harga ya. dia lanjut, maka targetnya itu adalah di 13.500. Oke, harga terakhir di 9.100 artinya peluang untuk menguat di level resistance yang Anda lihat ini cukup lebar begitu ya peluangnya ya, Pak Angelo ya. Betul, betul. Oke, jadi di 9.100 saat ini boleh buy? Ya, saat ini boleh buy. Kalau ada pullback ke bawah, ya kita bisa tambah barang. Atau bisa jadi dia langsung naik ke atas. Jadi lebih baik kita mungkin hajar kanan setengah. Kalau pullback, kita hajar lagi sisanya. Oke, itu dia ya rekomendasi untuk saham dari Arto ini. Support kuatnya untuk Arto di posisi berapa, Pak? 8925. Oke. Kemudian kita beralih ke emiten lainnya, ada Friend Wiki ya. Ya, untuk Friend secara teknikal seberapa menarik Pak Angelo? Untuk Friend, kita cocoknya lihat di chart hourly. Dia sebetulnya sudah ada pullback dan sekarang sedang melakukan rebound. Nah, kita bisa melihat di sini ada resisten di 87 dan supportnya ada di 80. Nah, kalau dia berhasil untuk lanjut dan diharapkan begitu, maka target pertamanya ada di 93. Baik, level terakhir di 83, tunggu saja sampai dengan level support yang Anda sampaikan, atau sekarang udah bisa masuk, Pak Angelo? Tetap sekarang bisa masuk. Oke, mulai cicil gitu ya, support kuatnya di 80. Iya, betul. Oke, dan kalau misalnya naik ke 84, karena ini 83 sangat dekat, boleh tambah posisi lagi? Boleh, karena kita masih melihat arahnya lebih ke arah atas ya daripada ke bawah. Ada target price di 93 ya? Iya. Oke, support 80, resistance 84, kemudian target price 93. Resisten 87. Oke, resisten 87. 87 ya? Iya. Oke. Baik, saham berikutnya yang direkomendasikan adalah DMMX atau Digital Media Tama Maxima Tbk. Secara analisa teknikalnya seperti apa, Pak Angelo? Ini cukup tajam ya kenaikannya dan kelihatannya belum selesai. Jadi bagi yang masih mau ikutan, silahkan. Itu ada resisten di 1815, support di 1720. Dan kalau itu masih berlanjut, benar kenaikannya, maka target kita ada di 2000. Kemarin naik 11,42%. Nah, ini nih yang menarik nih Wiki. Kalau ada saham yang naik tapi tampaknya dianalisa belum akan selesai, kan happy gitu dengarnya ya. Kalau misalnya bisa dapat barangnya. Oke, kalau berdasarkan teknikal Pak Angelo, pola apa sih yang sedang dibentuk oleh DMMX ini? Kalau kita melihat di chart daily, DMMX sedang melakukan rebound di akhir trennya. Jadi kita berharap ini menjadi awal trennya dia dengan targetnya cukup tinggi itu di atas pada waktu dia baru mulai downtrend. Jadi kalau memang benar kenaikan terjadi, ini akan menjadi satu demand yang cukup kuat, maka ini bisa menjadi awal dari uptrend. Oke, harga terakhir di 1.805, sementara level support yang Anda tadi rekomendasikan di 1.700-an, artinya tunggu sampai ke level 1.700-an terlebih dahulu, atau ini mungkin walaupun memang agak jauh gitu ya jaraknya dari 1.700-an, tapi mungkin sudah bisa masuk melihat potensi uptrendnya lebih besar nanti. Ya, kalau dia turun pullback itu bisa tambah barang malah dapat harga murah. Oh, ada target ke 2000. Ya, target pertama 2000. Target selanjutnya? Selanjutnya ya tadi yang di awal downtrend cukup tinggi ya. Karena ini kan awal uptrend, kalau dia benar naik ada di sekitar 2650 sekitar situ. Oke. Itu dia rekomendasinya untuk DMMX pemirsa. Dan kemudian kita beralih ke saham selanjutnya adalah BANK nih. Kalau BANK secara teknikal semenarik apa nih? Untuk BANK kita sekali lagi lihat di chart hourly dan kita bisa menemukan bahwa ada resisten di 1980 lalu support di 1850. Nah, 1980 resistennya ya? Resisten di 1980, supportnya di 1850.
Dan kita sedang berharap dia bergerak naik, maka targetnya itu ada di 2.250. 2.250. Ini kalau kita lihat lebih dekat dengan resisten dibanding dengan support. Apakah 1960 ini boleh kita lakukan pembelian atau tunggu dulu? Saat ini tetap kita langsung beli ya. Kalau ada pullback ya kita bisa tambah barang. Oke, ini direkomendasikan semuanya untuk keempat saham tadi trading saja ataupun jangka pendek saja ya Pak Angelo ya? Betul ya, sekitar 5 hari. Oke. Untuk trading harian 5 hari ya. Oke, pola apa yang sedang dibentuk oleh BANK ini Pak? Berdasarkan chart teknikal. Untuk BANK, dia sebetulnya sedang konsolidasi ya, dari dia mau mulai uptrend, kan sekali lagi mirip ya, dia downtrend lalu mau mulai uptrend, tapi pada waktu ditarik satu hari dia langsung berhenti membentuk sideways, dan polanya kita lihat belum terbentuk ya, masih sideways. Oke, dan akan lebih ke uptrend kalau berhasil ke 1980 ya? Ya, 1980 di break. Baik, kita masih ada satu segmen untuk segmen Market Buzz. Usaha jeda berikut, kita akan lanjutkan, tetap bersama kami. Masih akan berbincang pemirsa bersama dengan Pak Angelo Michel Wiki ya. Menarik sekali untuk membahas mengenai teknikal dari IHSG dan juga emiten-emiten yang direkomendasikan. Dan kita akan melihat terlebih dahulu Wiki update dari pembukaan perdagangan karena sudah menunjukkan pukul 9 lebih 3 menit. Betul sekali, untuk IHSG berada di zona hijau dengan penguatan 0,8%. Kemudian Jakarta Islamic Index menguat 1,19% di level 585,035, sementara LQ45 menguat 1,09% di level 1025,157. Oke, ada indikasi-indikasi yang positif ya di tengah pembukaan pada pagi hari ini. IHSG kembali hijau diikuti Jakarta Islamic Index dan juga LQ45. Kita lihat deretan saham yang menjadi top gainers apa sih pemirsa? Ada Telkom yang naik 1,23%, 4.110, BCA bangkit 1,02%, 7.400, Bank Mandiri naik 1,81%, 8.450, Adaro naik 1,64% di 3.090. Ya, kita ke saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top losers, diantaranya adalah Bank BRI, SLIS, Asya, MTMH dengan pelemahan masing-masing 0,45%, 0,61%, 6,67%, dan 0,41%. Oke, Pak Angelo balik lagi ya, kalau IHSG resisten belum ke 41 berapa tadi Pak ya? 7.100 berapa ya? 50 ya? Tapi resisten pertama itu di 7.090 ya, kita lagi tunggu ditembus. Kalau itu tertembus 7.150, 50, baru break, baru confirm uptrend. Oke, kalau secara teknikal mungkin bisa ditunjukkan chartnya nih Pak Angelo. IHSG ini sedang membentuk pola apa sih? Sideways atau gimana? Kalau kita lihat chart daily, setelah dia rebound dari koreksi yang cukup dalam ya, bukan koreksi nih, hitungan bearish sebetulnya. Ini memang dia lagi berupaya untuk rebound, polanya ini belum terbentuk. Tapi kalau kita lihat di chart hourly, kita bisa lihat pagi-pagi nih, sudah ada demand baru nih. Ada demand baru yang muncul ya, sehingga dia naik. Jadi kelihatannya 7.090 ini bakal tembus ke atas. 7.090 hari ini akan tembus. Jadi itu momen yang menarik untuk buy ya Pak Angelo ya? Ya, umumnya buy. Oke, nampaknya saham-saham yang memperoleh banyak perhatian dari investor dan kemudian masuk ke dalam jajaran top gainers ada Telkom, BBCA, BMRI, dan juga Adaro. Mungkin saya ingin bahas terlebih dahulu untuk Telkom. Apa yang bisa dibaca secara teknikal dan apa yang bisa dimanfaatkan secara teknikal, Pak Angelo, dari Telkom? Untuk Telkom, dia sebetulnya masih terhitung technical rebound ya. Jadi mesti hati-hati nih, ada resistance cukup kuat di sini. Dia kelihatannya akan berat ya untuk lanjut naik ke atas. Mungkin ya hanya di 4.120 ini kenaikannya, setelah itu lanjut turunnya. Terbatas ya Pak ya? Terbatas. Kalau kita lihat memang tadi berupaya untuk menyentuh level ke 4.100-an, tapi sekarang sudah turun lagi ke 4.070-an dengan kenaikan hanya sekitar 0,25 sampai 0,49%. Oke, kemudian kemarin yang cukup menarik perhatian juga ada Unilever nih yang akan membagikan dividen jumbo, Pak Michel. Bagaimana Anda menanggapi terkait dengan Unilever ini? Untuk Unilever ya, Unilever setelah aksi beli cukup besar ya di sekitar akhir April atau awal Mei,
dia langsung bergerak sideways. Tetapi sideways ini kelihatannya terjadi akumulasi. Jadi kita harapkan resisten di 4940 itu bisa ditembus ke atas oleh harga close-nya. Kalau Baik. penembusan terjadi, maka kalau kita menggunakan Fibonacci extension level, target pertama bisa mencapai 5.300. Oke. Ya, dari Unilever mungkin kita ke WSKT yang RUPS hari ini, Pak Angelo, apa yang bisa Anda analisa dan apa yang bisa dimanfaatkan secara teknikal ataupun trading? Sayang sekali untuk WSKT itu masih ditekan ya oleh aksi jual ya. Hmm. Saya sudah sempat cek dari time frame manapun, itu semuanya tekanan jual. Jadi kita harus tunggu sampai ada aksi beli yang cukup besar untuk membuat harga bergerak ke atas. Saat ini belum ada tanda-tanda itu. Oke, Jadi kalau baik. ada kenaikan itu hanya technical rebound aja. Baik. Dan ini untuk WSKT harga terakhir di 520. Kalaupun memang mau masuk, mungkin dilihat beberapa indikator yang nampaknya masih menarik untuk WSKT. Kalaupun mau masuk di 520, ini udah kemahalan atau belum, Pak Angelo? Iya, sebetulnya sangat riskan ya, karena 520 itu udah dapat resistance cukup kuat. Jadi kalau kita mau masuk takutnya nyangkut nanti. Baik. Ya. Sebelum kita akhiri gitu ya, apa tips untuk pemirsa di rumah dari Pak Angelo secara teknikal menghadapi kondisi yang terjadi saat ini? Kalau tips secara teknikal sih kita harus selalu perhatikan volume ya, karena volume itu mencerminkan kekuatan pasar, kekuatan harga pada waktu dia didorong ke atas atau ke bawah. Jadi resistance support kan selalu ada di chart. Nah, kuatnya itu bisa kita lihat dari volume transaksinya. Baik, oke. Itu tadi dia analisa secara teknikal dari IHSG dan juga saham-saham yang Anda rekomendasikan. Terima kasih Pak Angelo atas waktu dan juga analisanya. Sukses untuk Anda, sampai jumpa. Selamat pagi. Terima kasih, sampai jumpa.